Muthalib adalah salah satu petani di desa Paliat yang menerima bantuan bibit bawang melalui kelompok tani. Sebelumnya, ia bercocok tanam berbagai tanaman sayur di lahan miliknya ini. Ya ulun mencoba beli berhasil kan gana hasilnya tuh nah daripada sayurin lain ulun lanjutkan nanam ini. Tanam sayur, bayam putih kan, kangkung, sawi, keladi. Kalau di Baruh kan jinjir, kalau di tanah lahan tinggi terong. Sudah 15 hari sejak ia mencoba menanam bibit bawang di lahan miliknya. Meski baru pertama kali mencoba berbudidaya bawang, ia mengaku sejauh ini belum ada kendala berarti dalam perawatan tanaman bawangnya. Ia pun optimis budidaya bawang ini bisa memperbanyak keuntungannya. Kalau pendapat ulun sama biasa ya, sama perawatan yang sayur lain kan, udah sejenis bayam, kacang pukahan, kacang panjang tuh nah, nyaman aja perawatannya. Amun dilihat keadaannya naik, tegasnya meningkat cepat pada bibit lain, sayur lain. Ya beli bahasa khusus bawang aja lagi. Bila ada nang lain ya ulun coba lagi. Apakah lumbuk? Ya kalau apalagi sawi, tomat, ulun coba sama beli ada coba lagi. Mudahan yang kayak apa nyoba hasil kan. Sementara itu, menurut Yahya, tantangan dalam program budidaya bawang ini ada pada perawatan bawang di masa awal tanam. Pihaknya pun memastikan bahwa lahan yang akan ditanami bawang harus dekat dengan sumber air. Ini karena bawang memerlukan air yang cukup dalam masa pertumbuhannya. Kalau untuk tantangan kemarin itu Pak, kita memang di waktu benih ini datang tuh pas di musim kemarau kemarin. Nah, jadi awalnya itu makanya kita lihat di lapangan di mana yang istilahnya itu di kelompok tani itu ada dekat dengan sumber air. Nah, kalau di musim kemarau itu kan bawang ini Pak gini, istilahnya itu dia suka akan air. Di saat pertumbuhan itu kita penyiramannya Pak harus full pagi dan sore. Itu sampai umur kurang lebih sekitar 12-14 hari Pak. Selain untuk menstabilkan harga bawang di pasaran serta menambah penghasilan petani, program budidaya bawang ini juga merupakan salah satu upaya dari BPP Kelua untuk mendukung program pemerintah daerah yang menjadikan wilayah selatan Tabalong sebagai lumbung pangan. Ya, semoga dengan adanya bantuan bawang merah ini mereka untuk dari segi pendapatan lah, istilahnya tuh pendapatan ya bisa lebih lagi lah. Nah, kalau untuk kita di wilayah selatan, memang kalau dari semboyannya itu yang dari pemerintah daerah di selatan ini kan sebagai basis lah atau sebagai lumbung pangan, istilahnya tuh pangan ketersediaan pangan di wilayah selatan, karena di BPP Kelua ini kan kita ada 2 kecamatan membawahi, jadi kecamatan Kelua dan kecamatan Pugaan. Nah, jadi kalau untuk BPP Kelua kedepannya juga berencana melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani yang ada di wilayah kerjanya, juga mengoptimalkan lahan BPP baik sawah maupun halamannya. Hal ini agar kegiatan pertanian di BPP dapat lebih optimal untuk menjadi percontohan petani di wilayah kerja BPP. Kemudian kita berencana memantapkan administrasi kelompok tani, memenuhi kepengurusan kelompok tani. Seterusnya membenahi lahan BPP, baik sawah maupun halamannya. Karena di sini persawahannya airnya tuh sulit dibuang. Nah, itulah masalahnya kami di BPP. Jadi kami di BPP ini kalau airnya rasanya kelebihan air, cuma airnya kadang-kadang dibuang.
Ia juga berharap program-program yang dilaksanakan BPP Kelua dapat bermanfaat dan membuat tingkat produktivitas petani lebih tinggi, baik dari tanaman padi maupun tanaman hortikultura. Dengan adanya supervisi BPP ke WKBP untuk melihat keadaan WKBP, maka kita akan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi petani. Nah, jadi masalah-masalah petani di lapangan tuh kita dapat memecahkan masalah. Artinya keberhasilan petani itu lebih tinggi lah. Dengan adanya program-program seperti KJ Terap, seperti pemenahan kelompok tani, seperti kami mengadakan penyuluhan secara tim, maka secara umumnya itu sudah keberhasilan petani sudah 80% lah biasanya. Karena kalau tidak ada penyuluhan secara rutin, pengetahuan petani kan secara otomatis terkebelakang.